Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 5 rukun Islam yang harus dipatuhi oleh setiap muslim, sholat menjadi rukun utama yang harus dilaksanakan, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Menjalankan sholat menjadi kewajiban yang sangat penting bagi setiap individu. Bahkan jika seseorang tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, ia dapat melakukannya dengan duduk atau bahkan dalam hati. Oleh karena itu, adalah tidak masuk akal jika seseorang mengaku beriman kepada Allah namun mengabaikan kewajiban sholat yang merupakan salah satu pilar agama. Namun, walaupun sholat merupakan salah satu pilar agama, ada beberapa jenis sholat yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat seperti apakah itu? Simak terus video ini hingga akhir. Dalam ajaran Islam, tidak ada keraguan tentang keabsahan sholat sebagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dengan jelas status hukum sholat dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis. Sayangnya, meskipun keabsahan sholat telah ditetapkan, masih ada beberapa orang yang tidak menghargai pentingnya sholat. Padahal, melalui hadits yang telah tersebar luas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa inti dari segala sesuatu dalam Islam adalah sholat, dan sholat adalah pilar utamanya. Hadits tersebut tercatat dalam riwayat Tirmidzi. Meskipun sholat terlihat seperti ibadah yang singkat, namun bagi sebagian orang, melaksanakannya bisa menjadi beban yang berat. Jika kita menghitung durasi waktu yang dihabiskan untuk menjalankan sholat fardu, misalnya, anggaplah bahwa setiap sholat wajib, entah itu 2, 3, atau 4 rakaat, membutuhkan waktu maksimal 10 menit. Kalikan waktu tersebut dengan 5 waktu sholat wajib sehari, maka hasilnya adalah 50 menit. Artinya, dalam 24 jam sehari atau 1440 menit, umat muslim hanya diminta untuk menghabiskan waktu 50 menit untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah. Sisanya, 1390 menit, masih bisa digunakan untuk aktivitas dunia lainnya. Namun, bagi sebagian orang, meluangkan 50 menit untuk sholat terasa sangat sulit. Bahkan, sebagian dari mereka merasa bahwa 24 jam dalam sehari tidaklah cukup untuk mengejar kebutuhan dunia mereka. Namun, sudah sejak zaman dahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, "Hendaklah kamu bersabar dan menjalankan sholat. Dan sesungguhnya, sholat itu adalah sesuatu yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 45, dalam kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, dijelaskan bahwa ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa salat bukanlah ibadah yang bisa dianggap enteng. Selain memiliki manfaat yang besar, salat juga merupakan satu-satunya ibadah di mana iblis beserta pengikutnya berusaha keras untuk menggagalkannya. Terlepas dari dua faktor yang membuatnya sulit, para ulama telah mengungkap rahasia bagaimana salat bisa menjadi ibadah yang menyenangkan dan mudah dilaksanakan. Dalam kitab fikih salat misalnya, Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan bahwa kesulitan dalam melaksanakan salat adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, meminta kekuatan untuk beribadah juga merupakan bagian dari usaha seorang muslim dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan Imam Ibnu Qayyim ini sangatlah tepat karena sejak salat diperintahkan kepada para rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi tidak segan untuk meminta agar mereka menjadi hamba yang konsisten dalam melaksanakan salat. Hal ini tercermin dalam Al-Quran, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dianggap sebagai bapa para nabi, dengan rendah hati memohon kemudahan untuk menjalankan salat. Bahkan, doanya diabadikan dalam Al-Quran agar menjadi inspirasi bagi generasi muslim selanjutnya, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, terimalah doaku." Al-Quran, Surah Ibrahim, ayat 40. Lebih mengejutkan, menurut Syekh Wahbah Juhaili dalam kitab tafsir Al-Wajiznya, ketika Nabi Ibrahim memanjatkan doa pada ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa sang Nabi dengan menjadikan beliau dan keturunannya sebagai orang yang istiqomah dalam mendirikan salat. Bahkan, hampir semua anak cucu keturunan Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Ismail alaihissalam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggikan derajatnya melebihi manusia-manusia biasa di dunia ini. Menariknya, upaya yang diajarkan oleh para ulama agar seorang muslim lebih tekun dalam mendirikan salat, tidak hanya melalui doa, tetapi juga dapat diperoleh dengan memperhatikan beberapa kedudukan salat 5 waktu yang diambil dari buku Salatul Mukmin.
Berikut ini. Pertama, salat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat, tetapi menjadi ibadah terakhir yang dihapus dari dunia ini, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat Islam akan hilang satu persatu. Setiap kali satu syarat hilang, manusia akan mengikuti aturan yang masih ada. Sesungguhnya, hal pertama yang diangkat oleh Allah adalah hukum, dan yang terakhir adalah salat. Riwayat Ahmad. Kedua, salat adalah ibadah yang senantiasa dipuji oleh Allah dibandingkan dengan ibadah lain yang dilakukan manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dan ceritakanlah wahai Muhammad tentang kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar akan janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Sebab, dia senantiasa mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diberkati di sisi Tuhannya. Al-Quran, Surah Maryam, ayat 54-55. Selain dua kedudukan salat tersebut, masih ada kedudukan lain yang sudah umum di telinga warga negara kita, seperti tulang punggung agama dan menjadi bagian dari rukun Islam. Ironisnya, bagi beberapa muslim Indonesia, kedudukan tersebut sering dianggap sepele atau bahkan diabaikan. Akibatnya, salat yang seharusnya mendapat pujian dari Allah malah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Mengapa demikian? Sudah bukan rahasia lagi bahwa esensi utama dalam salat adalah mencari ketenangan dan khusyuk. Jika salat dilakukan tanpa ketenangan dan khusyuk, atau yang biasa disebut dengan dipertunjukkan, maka hal itu dapat menghilangkan esensi dari salat itu sendiri. Parahnya, salat dengan gaya, kejar setoran, atau tergesa-gesa tanpa kehadiran, tumaninah, sering terjadi di Indonesia. Terdapat suatu hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang mengerjakan salat seperti itu melebihi kejahatan seorang pencuri. Sebagaimana beliau bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari salatnya?" Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis tersebut ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabatnya. Hari itu, setelah beliau melakukan salat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan salat sendirian. Anehnya, ketika salat laki-laki itu melakukan gerakan rukuk dan sujud tanpa disertai jeda melihat hal itu. Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabat, "Apakah kalian menyaksikan gerakan salat lelaki tersebut? Barang siapa yang semasa hidupnya melakukan salat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam." Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, beliau juga mengatakan, model ibadah tersebut seperti burung gagak yang sedang memotret, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasa kenyang. Dalam buku, Agar Salatmu Makin Khusyuk, karya Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid dijelaskan, salah satu dosa yang mengerjakan salat adalah tidak memperhatikan rukun salat, yaitu tumaninah. Memang tak ada yang bisa menyangkal jika perkara diterima atau tidaknya suatu amalan hanyalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan hukum dan rukunnya tidak bisa diubah maupun dilanggar. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.